Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kembali Pak Nur Rafiq, mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Untuk materi kali ini yang Bapak sampaikan, transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis. Untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem transmisi otomatis digunakan mekanisme gesek dan tekanan minyak transmisi otomatis. Pengertian transmisi otomatis atau AT, Automatic Transmission, dapat dikatakan sebagai jenis transmisi dengan gigi-gigi yang bisa melakukan perpindahan sendiri atau otomatis berdasarkan pada beban mesin yang berasal dari besarnya tekanan gas pedal dan kecepatan kendaraan itu sendiri. Fungsi transmisi otomatis untuk memindahkan gigi-gigi transmisi ketika kendaraan sedang dijalankan secara otomatis dengan menyesuaikan pada beban mesin dan kecepatan kendaraan. Pada mobil dengan transmisi otomatis automatic transmission terdapat 3 komponen utama yang menggerakkan. 1. Torque converters. 2. Planetary gear shift. 3. Hydraulic control unit. Torque converters bekerja menggunakan prinsip perubahan energi dari energi putar ke energi tekan dan kembali ke energi putar. Prinsip kerja ini bisa Anda bayangkan pada ilustrasi 2 buah kipas angin yang diletakkan secara berhadapan dengan jarak yang cukup dekat. Jika kita hidupkan salah satu kipas angin, maka kipas lain yang ada di hadapan kipas tersebut akan berputar. Jika putaran kipas pertama rendah, mungkin kipas kedua berputar cukup kecil, atau bahkan belum bisa berputar. Tapi begitu putaran kipas pertama diperbesar, secara otomatis putaran kipas kedua semakin cepat. Fungsi dari converters itu sendiri berfungsi memindahkan serta memutuskan aliran tenaga dari mesin menuju ke transmisi secara otomatis. Torque converters ada komponen di dalamnya, ada stator blade, turbine runner, pump impeller. Turbine runner dihubungkan dengan overdrive info shaft transmisi. Hal ini berarti turbine runner berfungsi untuk menerima lemparan fluida dari pump impeller dan menggerakkan input shaft transmisi. Turbine runner terdiri dari fan dan guide ring. Arah fan dan turbine runner berlawanan dengan fan amplifier. Turbine runner dihubungkan dengan input shaft kendaraan berjalan dan shift selector di posisi turbine runner tidak akan berputar pada saat masih berada di salah satu di antara keempat bersama film amplifier
dan posisi N. Starter blade. Starter blade ditempatkan di tengah antara pump implier dan turbine runner. Dipasang pada poros stator yang diikatkan pada transmission case melalui one-way clutch. Starter blade berfungsi untuk mengarahkan fluida dari turbine runner agar menabrak bagian belakang dari turbine runner atau fan pump implier, sehingga memberikan tambahan tenaga pada pump impeller. Pump impeller disatukan dengan converter case, dan converter case dihubungkan ke poros engkol melalui drive plate. Hal ini berarti pump impeller akan berputar saat poros engkol berputar. Pump impeller berfungsi untuk melempar fluida ke turbine runner agar turbine runner ikut berputar. Pump impeller terdiri dari fan dan guide ring. Guide ring berfungsi untuk memberikan celah memperlancar aliran minyak. Planetary gear sheet digunakan untuk menghasilkan tenaga dan menggerakkan kendaraan yang memiliki beban berat dengan tenaga yang ringan. Di planetary gear sheet ada sun gear, ring gear, pinion gear, planetary carrier. Sun gear merupakan komponen planetary gear unit yang posisinya terletak di tengah pusat susunan gear unit. Seluruh gear pada planetary gear unit akan berpusat pada sun gear. Sun gear umumnya dirancang menggunakan model spur gear atau helical gear. Selain itu, jumlah gigi pada sun gear juga umumnya memiliki jumlah gigi yang lebih sedikit dibanding dengan jumlah gigi pada gear unit lainnya. Untuk tautan dan perputaran, gigi-gigi pada sun gear selalu bertautan dengan gigi-gigi pada planetary pinion gear. Planetary pinion gear. Planetary pinion gear merupakan komponen planetary gear unit yang posisinya dipasang mengitari atau mengelilingi poros tengah sun gear dan dilingkari oleh annulus atau ring gear. Planetary gear merupakan gear kecil yang disusun mengelilingi sun gear dan dilingkari oleh ring gear dalam sebuah kerangka bernama planetary carrier. Planet carrier ini umumnya terbuat dari bahan besi campuran yang pada masing-masing ujungnya terdapat sebuah shaft sebagai poros tempat planetary pinion gear berputar. Jumlah planetary pinion gear yang dipasang dalam rangka planetary carrier umumnya berjumlah 3 buah, sedangkan untuk kendaraan berat berjumlah 5 buah. Ring gear atau annulus gear merupakan komponen planetary gear yang posisinya terletak pada lintasan terluar dari planetary gear unit.
ring gear bertautan dengan pinion gear dan mengelilingi seluruh pinion gear beserta sun gear. Ring gear bertindak seperti sebuah pengikat yang menahan keseluruhan gear seat dan memberikan kekuatan yang besar pada unit. Oleh karena itu, ring gear diletakkan pada jarak terjauh dari poros pusat. Maka ia juga berfungsi sebagai tuas terbesar pada poros pusat. Hydraulic Control Unit berfungsi untuk mengontrol kerja dari rem dan kopling pada transmisi otomatis memakai tekanan yang dihasilkan dari pompa oli. Hydraulic Control Unit pada transmisi otomatis mobil merupakan kumpulan beberapa komponen transmisi otomatis yang akan mengatur oli Automatic Transmission Fluid atau ATF, sehingga oli tersebut bisa berfungsi secara hidrolis. Tanpa adanya oli ATF, maka mustahil transmisi otomatis mobil bisa bekerja dengan benar dan sempurna. Oleh karena itu, diperlukan beberapa komponen pada transmisi otomatis yang berfungsi sebagai pengatur oli ATF, atau kita sebut sebagai komponen Hydraulic Control Unit. Berikut adalah beberapa contoh komponen utama dari Hydraulic Control Unit, yaitu oil pump, valve body, solenoid, regulator valve, transmission control unit, dan strainer atau filter oil automatic transmission. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan materi transmisi otomatis. Semoga bermanfaat bagi para siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.